Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mahadi Batra di channel kita Mahadi Batra, yang hari ini akan kita bicarakan tentang lanjutan daripada motivasi prestasi atau achievement motivation, yang sebelumnya kita sudah melakukan beberapa pembicaraan. Dan kali ini kita berbicara tentang jendela Johari. Jendela Johari adalah pengembangan daripada ilmu psikologi yang dikembangkan oleh Johari, yang memberikan pemahaman dan motivasi kepada kita sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan dalam diri, sehingga ke depan kita akan jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berprestasi, dan orang-orang yang memang menjadi karisma dan idola di dalam kegiatan kita sehari-hari. Apa itu jendela Johari? Jendela Johari artinya ada 4 jendela di dalam tubuh kita. Di dalam diri kita, kepribadian kita ada 4 posisi. Dikatakan jendela karena memang kalau dari diri kita melihat keluar dari jendela misalnya, kita bisa melihat lebih banyak. Tetapi kadang-kadang dari luar melihat diri kita juga lebih sedikit, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lebih sukses. Untuk itulah dikembangkan teori ini, dan kita berbicara adalah bertujuan untuk perubahan-perubahan pada diri kita. 4 jendela itu adalah: pertama, Anda tahu dan saya tahu. Katakan daerah terbuka. Daerah terbuka ini ada dalam diri kita, ada dalam sekeliling kita, ada di dalam pengetahuan kita, dan ada di pengetahuan orang lain yang sama. Kalau di dalam diri kita misalnya, kita bisa melihat tangan kita sendiri, tetapi orang lain juga bisa melihat tangan kita. Kalau orang lihat bahwa kita ada mempunyai tai lalat misalnya, kita juga bisa melihat tai lalat itu kalau di daerah-daerah terbuka tentunya. Begitu juga dengan pengetahuan. Orang tahu, kita tahu. Secara umum pengetahuan ini adalah pengetahuan umum, pengetahuan yang memang sudah biasa, alam, dan semuanya itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sama-sama tahu. Seperti 2 tambah 2 hampir semua orang tahu. Begitu juga yang lain-lainnya. Seperti rumus, kalau orang sekolahan, dia tahu, saya tahu. Nah, daerah terbuka ini di dalam diri kita memang tidak boleh terbuka secara keseluruhan. Maka dibatasilah daerah terbuka mana yang harus kita tutup, daerah terbuka mana yang harus kita kembangkan. Untuk menuju sukses, kita harus bisa berperilaku untuk perubahan itu, dan paham untuk teori-teori yang begini untuk tidak lanjut. Yang kedua, ada namanya daerah tertutup. Daerah tertutup itu adalah kita tidak pernah tahu tentang pribadi kita, tetapi orang tahu tentang kita. Misal seperti sombong, kita kadang-kadang tidak tahu diri kita sombong. Kita tidak pernah mengetahui diri kita ego. Tidak pernah tahu kita bagaimana kita itu sebenarnya di dalam pergaulan. Terlalu emosional, kemudian saling merendahkan orang lain, melecehkan orang lain. Itu adalah pribadi-pribadi yang kita lakukan. Dan kadang kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan itulah menyakitkan orang lain. Tetapi orang melihat kita, orang bisa mengatakan kita inggu. Orang bisa mengatakan kita adalah orang yang emosional. Orang mengatakan kita ada yang selalu merendahkan orang lain. Kita menganggap orang lain rendah, cuek. Dan kadang-kadang kita menganggap orang-orang itu adalah sebagai orang-orang yang jauh lebih bodoh dari kita. Daerah tertutup ini apabila kita lakukan terus-menerus dan kita tidak rubah, maka kita akan mengurangi senang orang terhadap kita, mengurangi rasa hormat terhadap kita, mengurangi pergaulan
yang baik dengan kita, dan orang akan menjauh dari kita. Nah, untuk itulah maka kita harus tahu bagaimana merubah atau mengecilkan daerah tertutup kita, atau kita buka sedikit ruang untuk bertanya kepada orang lain, bagaimana saya, who am I? Kemudian siapa saya, ya kan? Atau bagaimana harus saya? Nah, kalau kita sudah bertanya tentang itu, tentu orang-orang akan memberikan kritikan atau saran kepada kita untuk perbaikan itu. Orang-orang yang menerima kritikan, orang-orang yang menerima saran dari orang lain, berarti dia sudah mulai membuka diri. Berarti dia sudah mulai bagaimana memahami dirinya. Kalau selama ini banyak kegagalan-kegagalan karena memang daerah tertutupnya yang lebih besar. Kita kurangi daerah tertutup, tidak ada cara lain selain kita bergaul dengan orang-orang yang sudah sukses. Selain juga bergaul dengan orang yang baik, sehingga orang memberikan nasihat kepada kita dengan secara terbuka akan kita terima saran-saran itu. Karena apabila terus-menerus kita lakukan seperti apa adanya, maka tentunya apapun yang kita lakukan satu saat akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Daerah tertutup terbuka sedikit untuk mendapatkan saran dan kritikan dari orang lain. Yang ketiga, daerah tersembunyi. Daerah tersembunyi adalah daerah yang memang kita tahu, tetapi orang tidak tahu. Anda ahli dalam sesuatu, tetapi kalau Anda tidak pernah promosi, tentu orang tidak tahu kalau Anda seorang orang ahli. Anda mampu dalam suatu kegiatan yang misalnya yang bisa lebih sukses, tetapi kalau Anda tidak promosi, Anda tentunya tidak tahu kalau Anda punya pemahaman tentang itu. Kalau seorang pemasar atau seorang yang bisa memproduksi suatu barang, ketika barangnya bagus, ketika barangnya ulet, barangnya juga sudah mapan untuk dijual, barangnya murah, tetapi kalau tidak dipromosikan, tentu orang tidak tahu bahwa ada produk yang Anda buat itu adalah produk yang baik, produk yang murah, dan produk yang memang berkualitas. Maka daerah tersembunyi itu juga di dalam diri kita. Ada niat-niat tertentu dalam diri kita yang orang tidak tahu, tapi kita tahu. Ada cita-cita yang luhur mungkin di diri kita yang orang lain tidak tahu, tapi kita tahu. Tetapi cita-cita yang luhur tadi apabila tidak kita lakukan perubahan-perubahan pada diri kita, yang kita tersembunyi, tidak pernah kita berkata pada orang lain, atau tidak pernah kita berikan kesempatan kepada orang lain untuk proses perbaikan terhadap diri kita. Maka seperti tadinya, daerah tersembunyi ini akan jauh lebih berbahaya lagi. Justru kalaupun misalnya sesuatu yang baik tidak kita juga membuka diri, tentu tidak akan juga ada manfaat. Apalagi hal-hal yang sangat berbahaya, misalnya seperti orang yang dendam pada seseorang. Orang tidak tahu dia punya dendam pada orang lain, tetapi dia tahu dia dendam pada orang lain. Itu justru akan membuat lebih sakit lagi. Anda akan menjadi seorang penyakitan, dan bisa-bisa Anda menjadi trauma karena Anda justru menyimpan suatu dendam, menyimpan suatu perbuatan yang memang akan mencelakakan orang. Maka hal-hal seperti inilah maka kita perlu waspadai. Daerah tersembunyi yang sudah kita lakukan yang positif perlu promosi pada orang lain. Tetapi daerah tersembunyi yang sudah lakukan memang berbahaya, yang negatif, tentu harus kita berusaha untuk menguranginya. Maka di dalam jendela Johari diingatkan pada yang positif silakan untuk dikembangkan. Tapi yang negatif perlu dihilangkan. Karena daerah-daerah yang seperti ini atau niat-niat yang seperti ini atau kesempatan-kesempatan yang memang harusnya kita dapatkan selama ini, tetapi tidak dapat optimal karena memang kita adalah lebih besar daerah tersembunyinya. Daerah tersembunyi itu termasuk bagaimana kalau kita seorang pemasar, justru kita harus melakukan berbagai sesuatu yang baik seperti membentuk jaringan, berkomunikasi dengan baik. Ini daerah-daerah yang perlu kita perbaikan. Yang keempat adalah daerah yang disebut daerah gelap. Daerah gelap itu adalah daerah yang memang kamu tidak tahu, saya tidak tahu, Anda tidak tahu, saya tidak tahu, sama-sama gelap, sama-sama tidak paham. Kalau dalam pengetahuan tentunya ilmu pengetahuan yang belum didapatkan sampai sekarang. Misalnya dalam
kesehatan. Ada penyakit yang sampai hari ini belum ada obatnya. Nah, makanya diperlukan penelitian terus-menerus sehingga daerah gelap ini juga akan lebih terang. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang sesuatu, maka kita belajarlah untuk bagaimana mempelajari supaya kita paham tentang sesuatu yang belum kita pahami. Tentunya melalui pembelajaran, melalui pelatihan pengalaman dan lain-lain. Tetapi yang berhubungan dengan yang namanya daerah gelap ini termasuk yang disebut dengan langkah. Ada 4 langkah. Langkah kita hari ini dengan langkah kita besok. Kita belum tahu kemana akan kita pergi dan kemana kita akan berjalan. Walaupun sebenarnya skenario untuk itu sudah dibuat. Tapi langkah-langkah berikutnya juga tidak perlu kita memang terlalu pusing. Kenapa? Karena memang dosa kita sudah harus berjalan, tiba-tiba memang Allah menghendaki lain. Maka tentunya akan berubah. Daerah itu adalah daerah yang memang kuasa Allah. Yang kedua adalah rezeki. Rezeki kita hari ini dengan hari rezeki kita besok belum tentu sama. Walaupun sebenarnya skenarionya untuk itu sudah ada. Tetapi Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa yang mengatur rezeki kita. Tentunya persoalan-persoalan rezeki ini juga adalah karena pribadi-pribadi yang kita lakukan selama ini. Kenapa selama ini kita kurang rezeki? Mungkin kita harus perbaiki daerah tertutup kita. Kenapa selama ini kita harus kurang rezeki? Mungkin kita selama ini masih tersembunyi. Atau mungkin kita kurang rezeki selama ini karena juga kita terlalu misalnya membuka daerah terbuka yang lebih besar. Misalnya dalam rahasia perusahaan, kita buka selebarnya kepada orang. Padahal ada sesuatu yang memang dirahasiakan sehingga kita tidak menyatakan semua yang disebut dengan spesifik di dalam perusahaan itu kita hanya punyai sendiri. Rezeki itu juga diatur oleh Allah dan tidak tertukar antara saya, Anda dan semua kita. Tetapi rezeki itu perlu diperjuangkan. Rezeki itu perlu disyukuri. Rezeki itu perlu ditindaklanjuti dengan syukur. Kalau selama ini kita kurang rezeki, mari kita introspeksi diri. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kita memang kurang bersyukur. Mungkin juga penyebabnya adalah karena kita selalu menjadi orang yang tertutup, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang memang merasa diri paling pintar, orang yang merasa bahwa orang lain tidak perlu, kita paling hebat, orang lain misalnya dianggap remeh. Itu adalah bagian yang tertutup sehingga kita kurang rezeki. Tetapi ada juga perilaku-perilaku yang seperti itu, justru rezekinya juga biasa-biasa dan meningkat. Itu adalah cobaan buat kita. Kalau mungkin kita akan rubah hal-hal yang seperti ini, mungkin rezeki kita akan lebih dahsyat lagi diberikan oleh Allah SWT. Apalagi kita adalah orang-orang yang bersyukur. Nah, saudara-saudara yang mendengarkan channel kita tidak menggurui bahwa persoalan-persoalan yang seperti ini yang membuat kita selama ini kurang berhasil. Ya, mungkin keberhasilan yang kita capai selama ini juga adalah merupakan takdir yang memang sudah diberikan oleh Allah SWT. Tetapi apabila kita tahu bagaimana memahami tentang kepribadian kita dengan saran-saran orang lain, tentu rezeki juga akan bertambah. Kemudian pertemuan yang ketiga. Pertemuan hari ini, pertemuan besok, pertemuan selanjutnya, pertemuan dengan kekasih, pertemuan dengan saudara, pertemuan itu adalah sudah diatur oleh Allah. Kita tidak tahu kapan akan bertemu dengan siapa, dan kapan bertemu dengan siapa, dan kapan berpisah dengan siapa. Artinya bahwa walaupun sudah terskenario, bisa saja itu tidak terjadi seperti itu. Karena kita hanya bisa merencanakan, Allah lah yang akan menentukan. Nah, pertemuan ini adalah suatu yang memang disebut gaib, daerah gelap. Itu adalah gaib, artinya kuasa Allah. Terskenario dengan baik oleh kita, tetapi bisa saja terjadi pembatalan. Yang keempat adalah maut. Semua kita akan mati, semua kita akan menghadapi Allah di dalam proses akhir daripada kehidupan kita di dunia. Nah, tinggal memilih yang bagaimana, memilih yang terbaik tentunya. Untuk memilih terbaiklah maka perlu kita introspeksi diri. Kalau selama ini kita menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ahli ibadah, maka tentunya akan kita tingkatkan ibadah kita.
Kalau selama ini kita belum merasakan bahwa ibadah kita belum sempurna, maka kita perbaiki ibadah itu. Dan kalau selama ini kita memang merasa bahwa ibadah kita itu adalah ibadah yang masih kurang, maka tentunya akan kita tingkatkan. Karena apa? Karena memang maut itu adalah kuasa Allah, sesuatu yang gelap, sesuatu yang belum kita ketahui. Maka orang-orang yang sebenarnya mempersiapkan dirinya lahir dan batin, dunia dan akhirat, adalah orang-orang yang berprestasi dunia dan akhirat. Maka di dalam jendela Johari itu, pemahaman dari daerah gelap itu, ketika kita tidak paham, mari kita belajar. Ketika kita misalnya tidak mempunyai yang namanya kekurangan, maka kita perbaiki menjadi kelebihan-kelebihan. Kalau misalnya kita sudah punya kekurangan, maka kita harus berusaha menjadi akan lebih baik. Inilah hal-hal yang kita harapkan, sehingga pada satu saat ketika kita mendapatkan maut itu, maka kita dalam keadaan husnul khatimah, orang-orang yang memang mendapat ridha dari Allah. Saudara-saudara sekalian, jendela Johari, pertama daerah terbuka, daerah tertutup, daerah tersembunyi, daerah gelap, semuanya akan berubah apabila kita mau lakukan perubahan itu. Kalau selama ini adalah orang-orang yang terlalu transparan, maka kita lakukan perubahan supaya kita ada yang transparan, ada yang tidak. Kalau selama ini kita adalah orang-orang yang tertutup, maka jadikanlah kita menjadi orang pribadi-pribadi yang mau membuka diri, mau berkonsultasi, menerima nasihat dan seterusnya. Kalau selama ini daerah kita adalah daerah tersembunyi, pribadi kita adalah tersembunyi, maka kita lakukan perubahan-perubahan yang positif, kita kembangkan, yang negatif kita kurangi. Ya. Yang keempat, apabila kita sebagai seorang yang bekerja selama ini banyak hal-hal yang kita tidak pahami, maka kita belajar dari pengalaman orang lain. Atau selama ini di dalam ilmu kegaiban yang kita maksud tadi, kita masih kurang rezeki, kurang mendapat perhatian, kurang dalam kegiatan ibadah dan seterusnya, maka berusahalah untuk perubahan. Perubahan itu harus dilakukan walaupun sulit, karena perubahan harus dimulai saat ini. Jangan tunggu esok, karena orang-orang yang menyesal itu adalah ketika sudah terjadi, dia baru mengatakan kenapa kita tidak mulai. Demikian channel ini menyampaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan daerah terbuka, daerah tertutup, daerah tersembunyi dan daerah gelap yang dikembangkan dalam teori psikologi yang berikutnya akan kita kembangkan lagi dalam judul-judul lain. Kekurangan ada pada saya, kelebihannya pada semua kita, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.